Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dari NIM F1G321009 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kalkulus. Kalkulus berasal dari bahasa Latin calculus, artinya batu kecil untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencangkup limit, integral, turunan, fungsi, dan deret tak terhingga. Periode-periode pada zaman perkembangan kalkulus. 1. Pada zaman kuno. Pada masa ini, ide-ide atau gagasan tentang teorema kalkulus sudah muncul, namun belum dikembangkan secara signifikan. Tokoh yang penting yang berkontribusi dalam fase ini adalah Eudoxus pada tahun 408-355 Masehi dan Archimedes pada tahun 287-212 sebelum Masehi. Pada zaman pertengahan atau fase kedua, kalkulus yang kita pelajari ini ditemukan oleh Leibniz pada tahun 1646-1716 dan Newton pada tahun 1643-1727. Keduanya merupakan ilmuwan yang hidup dalam waktu yang sama, namun tempat yang berbeda dan bekerja secara terpisah. Pada zaman modern sampai sekarang ini, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikawa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Tetapi hasil dari pemikiran mereka menemui titik temu. Leibniz bekerja pada integral dan Newton bekerja pada turunan. Untuk bapak kalkulus, saya belum tahu siapa sebenarnya bapak kalkulus. Terdapat banyak matematikawan dan cendekiawan. Berikut saya akan menjelaskan salah satu dari bapak kalkulus. Sir Isaac Newton. Pada tahun 1669, Sir Isaac Newton menulis makalah mengenai ide-ide dasar kalkulus, tetapi tidak dipublikasikan ke umum. Pertengahan tahun 1670, Gottfried Leibniz mengklaim bahwa ia menemukan ide kalkulus pada tahun 1674 dan mempublikasikan makalah yang ia tulis pada tahun 1684. Kalkulus digunakan di setiap cabang seperti sains fisik, sains komputer, teknik, bisnis, ekonomi, kedokteran, kependudukan, dan lain-lain. Dalam bidang kedokteran, kalkulus digunakan untuk menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya, karena umumnya sel kanker tidak mungkin berbentuk prisma, tabung, kerucut, atau limas yang mudah sekali dihitung volumenya. Pada bidang ekonomi, kalkulus digunakan untuk menentukan biaya marginal dan pendapatan marginal, yang memungkinkan para ekonom untuk memperkirakan keuntungan maksimum dalam setting tertentu. Penerapan kalkulus di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, banyak sekali aplikasi penggunaan kalkulus, dalam hal ini integral tertentu, fungsi satu berubah. Salah satunya adalah untuk menghitung luas area datar yang dibatasi oleh kurva-kurva. Penghitungan ini terutama sangat bermanfaat untuk beberapa bidang seperti kartografi, di bidang fisika, dan bahkan di bidang ilmu komputer. Contohnya dalam bak mandi, celengan, kolam renang, dan lain-lain. Peran kalkulus dalam teknik lingkungan. Kalkulus sangat berguna pada teknik lingkungan. Seperti contoh, kalkulus dapat melatih logika kita dalam menemui masalah sehari-hari seperti masalah pada pengeluaran air limbah. Kalkulus sangat berguna untuk menghitung pengeluaran air limbah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.